Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz izin bertanya. Anak saya sakit dan sudah kurang lebih sebulan. Ada salah satu keluarga menganjurkan untuk diurut. Tapi ketika saya tahu orang yang mengurutnya ada pantangan di hari-hari tertentu. Misal di hari Sabtu tidak boleh berbuka dan buka sampai jam sekian, dan kalau jam sekian nggak boleh urut, kurang lebih seperti itu. Bolehkah Ana bawa anak-anak ke orang tersebut dengan niat hanya butuh jasa urutnya, selebihnya Ana tidak percaya apapun. Dan jika dikasih air jampi-jampi, insya Allah Ana tidak akan meminumkan ke anak. Jazakallah khairan. Baik, hukumnya tidak boleh walaupun Anda hanya ingin menggunakan jasanya apabila dia seorang dukun, kecuali Anda datang untuk mengingkarinya. Nabi SAW telah bersabda, man ataka kahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari atau 40 malam. Ya, dari hal-hal yang disebutkan di atas ini indikasi bahwa dia adalah orang yang tidak jauh dari dunia perdukunan dan ramal. Karena apa kaitannya? Urut, kemudian ada jampi-jampi bacaan-bacaan tertentu, karena mengkhususkan suatu bacaan untuk sesuatu dan menganggap itu adalah ibadah, ini membutuhkan dalil. Sebagaimana misalkan Al-Quran, secara umum kita dianjurkan untuk membacanya kapan saja dan dimanapun. Tetapi mengkhususkan surat-surat tertentu di waktu-waktu khusus atau di tempat-tempat khusus, ini membutuhkan dalil. Demikian pula orang yang melakukan hal ini, ketika dia mengurut kaki, dia menjadikan zikir tertentu selalu sebagai bacaan untuk pengobatan tersebut. Apa dalilnya? Apalagi ada bacaan-bacaan yang kurang jelas. Kemudian ada anjuran yang sifatnya ibadah dan tidak ada dalil untuk melakukannya, dan dia pun bukan ahlinya. Beda halnya kalau seorang dokter mengatakan Anda harus puasa hari ini karena nanti malam Anda akan operasi. Jelas ada keterkaitannya agar perutnya kosong, dan itu sesuatu yang memudahkan dia untuk dioperasi. Tapi kalau urut kaki patah, dia harus berpuasa hari ini dan hari itu. Bahkan sebagian tukang urut mensyaratkan dia harus menyembelih ayam yang berwarna ini dan itu. Ini jelas dia bukan sekedar tukang urut, tapi seorang dukun atau tukang ramal yang bersembunyi di belakang jasa urutnya. Atau paling tidak ini adalah orang yang kita ragukan dan kita khawatirkan kerusakan akidahnya. Dan siapa yang bisa menjamin ketika Anda mendatang saya hanya memakai jasa urutnya? Bisa jadi dia memasukkan jin khodamnya ke dalam tubuh Anda atau anak Anda, kemudian dengan itu Anda menjadi terikat dengan dia. Ketika pulang anak mulai kesurupan, kemudian datang lagi kepada dia obatkan, kemudian surupannya pun hilang. Padahal bukan hilang, tapi karena dia yang sudah kong kali kong dengan khadamnya, dan Anda membuat menjadi terikat. Dan banyak sekali, bahkan rata-rata mereka yang berobat kepada dukun dan tukang ramal rata-rata terikat dengan mereka. Nah, masih banyak jasa-jasa urut yang lainnya. Dan lebih baik apabila seorang mengalami patah pada tulangnya atau yang semisal dengannya, terlebih dahulu dia pergi untuk meronsennya. Betapa banyak orang yang sebenarnya kakinya tidak terlalu parah patahnya atau kesleo tapi karena nggak dironsen, dibawa ke tukang patah, kaki yang tadinya nggak patah jadi patah, atau yang tadinya patah 1 menjadi patah 3, yang tadinya cuma retak akhirnya jadi patah. Atau di bagian-bagian sensitif yang tidak boleh diurut sama sekali, karena si tukang urut tidak menggunakan ronsen di asal urut, akhirnya justru yang tadinya tidak patah menjadi patah, yang tadinya tidak retak menjadi retak. Maka yang pertama kali seorang lakukan adalah ronsen. Ini bagi pengalaman juga saya dulu pernah sebelum mengetahui lutut ini ACL karena sakit, pergi ke tukang urut. Seorang tukang urut, memang dia tukang urut nggak ada jampi-jampi, nggak ada baca-bacaan. Langsung dia bilang, oh ini
masalah ini tulangnya katanya, sudah naik tulangnya. Diurut, sakitnya luar biasa. Ya, saya berdua dengan kawan. Maka setelah itu saya dan kawan pun, dia juga sakit kakinya. Ini semakin sakit kita Ustaz, kayaknya semakin parah nih, udah nggak usah balik lagi. Setelah melakukan MRI, ya ketahuan ini adalah ACL. ACL nggak bisa diurut, adalah urat yang pecah ya, atau putus. Dia tidak mungkin bisa disambung dengan urut, tapi harus dengan operasi, dengan disambung dengan urat yang diambil dari sudut tubuh yang lainnya. Nah, ya, dan ini banyak kejadian ya. Setelah mereka hancur dibuat oleh tukang urut, baru pergi ke dokter. Ketika pergi ke dokter, maunya dalam sekali pertemuan langsung sembuh. Sedangkan dia mampu bersabar bertahun-tahun dengan satu tukang urut atau berbulan-bulan. Kita tidak mengatakan tukang urut seluruhnya tidak paham. Sebagian tukang urut, Masya Allah, betul-betul memang ya profesional. Ya, bahkan sebagian tukang urut tidak mau mengurut kalau tidak dibawa hasil ronsen. Dan sebagian urut memang Masya Allah benar-benar bermanfaat. Tulang yang patah bisa bersambung kembali. Namun tetap ya, nasihatnya agar seorang ronsen terlebih dahulu. Yang menjadi fokus kita adalah terkait tukang urut yang aneh-aneh seperti ini. Anjurkan puasa di hari-hari tertentu, menyembelih di kuburan ini dan itu, hendaknya ya membaca ini dan itu. Kemudian dia pun ketika melakukan pengurutan membaca bacaan-bacaan tertentu, dan dia khususkan untuk urut setiap kali melakukan pengurutan, ya, ini telah melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada anjurannya, atau mengkhususkan bacaan-bacaan tertentu tanpa dalil yang khusus. Dan orang yang seperti ini hendaknya dan lebih baik untuk tidak didatangi. Wallahu ta'ala alim bissawab. Dan lebih pasti lagi kalau dia sudah mengaku tahu perkara gaib, ya, baik secara langsung maupun dengan cara menebak, ya, sepertinya dia begini dan begini karena dia lahir di tahun ini, karena dia bernama ini, dan karena dia berada di bulan ini dan itu. Ini jelas arraf, tukang ramal. Mendatanginya saja membuat salat kita tidak diterima oleh Allah selama 40 hari dan 40 malam. Dan alhamdulillah banyak kok tukang urut yang ya selamat insyaallah dan jauh dari kesyirikan dan kebid'ahan. Wallahu taala alim bissawab, wal ilmu indallah.